Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas apakah Tuhan itu ada. Kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang umum yang selalu dipikirkan oleh manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat? Atau, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Yang kedua, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Konsep dasar Tuhan adalah pencipta alam semesta, dan Dia maha segalanya. Dia maha besar, Dia maha kuat, dan segalanya. Kemudian, dibandingkan dengan manusia, apakah kita sebanding dengan Tuhan? Karena Tuhan itu maha segalanya, lebih besar dari alam semesta. Sedangkan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan itu maha segalanya. Itulah kenapa kita tidak bisa melihatnya. Karena manusia tidak sanggup untuk melihatnya. Kita diberi kecerdasan, tapi tidak sama seperti Tuhan. Karena manusia ini memiliki batas. Jadi, kenapa manusia tidak bisa melihat Tuhan? Karena kita tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melihatnya. Secara logika, bila Tuhan menampakkan wujudnya kepada manusia, pasti manusia ini akan musnah, akan hancur. Karena dahsyatnya kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Karena itu tidaklah penting. Karena Tuhan itu ada, tapi kita tidak penting kita bisa melihatnya atau tidak. Jadi manusia diberi batasan, kecerdasan, kekuatan, umur, dan segalanya. Karena kita tidaklah setara dengan Tuhan. Itulah mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan. Apakah kita setelah mati bisa melihat Tuhan? Itu hanya Tuhan yang tahu. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Pertanyaan ini sering kali dipikirkan oleh setiap manusia. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan adalah pencipta alam semesta. Itu sudah logikanya. Tuhan adalah pencipta kita semua. Itu logikanya. Kemudian, apakah itu cukup untuk menjawab pertanyaannya? Tidak. Yang kedua, karena ada surga dan neraka. Surga dan neraka diciptakan untuk keseimbangan alam semesta. Di dunia ini ada baik dan ada buruk. Itulah kenapa ada surga dan neraka. Tujuannya adalah untuk keseimbangan. Jadi, bila tidak ada surga dan neraka, dunia ini akan kacau. Dunia ini akan kacau. Karena apa? Bila hanya diciptakan surga, maka manusia ini akan bermalas-malasan. Tidak peduli sesamanya, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Karena kita tahu kita akan masuk surga, mati kita akan masuk surga. Kita akan saling bunuh. Tidak suka, sakit hati, kita langsung bunuh. Langsung menghancurkan. Kebencian di mana-mana. Itulah kenapa ada neraka dan surga. Begitu sebaliknya, bila hanya diciptakan neraka, maka dunia ini juga akan hancur, malah tambah hancur. Kenapa? Walaupun Tuhan memerintahkan kita untuk menyembahnya, kita tidak peduli, karena kita mati masuk neraka. Mau kita baik, mau kita buruk, kita masuk neraka. Jadi hanya berpatok di dunia saja. Kita hanya mementingkan dunia. Nah, jadi itulah kenapa ada surga dan neraka. Itulah yang dinamakan keseimbangan. Kita akan mengaitkan kenapa kita harus menyembah Tuhan dengan adanya surga dan neraka. Seperti yang dijelaskan tadi, Tuhan menciptakan keseimbangan. Kita diperintahkan untuk berlaku baik, maka kita akan masuk surga. Bila kita jahat, kita akan masuk neraka. Itu adalah logikanya. Jadi, mau tidak mau kita harus mematuhinya. Karena kita percaya ada surga dan neraka. Kemudian,
Alasan yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan adalah manusia sebelum diciptakan atau manusia sebelum dilahirkan, kita sudah menekan kontrak kepada Tuhan. Kapan kita mati dan apa cobaan dalam hidup kita, kita sudah menyetujui kontrak dengan Tuhan. Kenapa kita tidak ingat? Itulah cobaan pertama manusia. Kita dilupakan. Setelah dilupakan, tujuan kita yang pertama adalah mengingat. Mengingat siapa? Tentu saja mengingat Tuhan. Itulah tujuan pertama manusia. Mengingat Tuhan, karena cobaan pertama kita adalah dilupakan. Dan kemudian kita harus kembali mengingat. Dan itulah kenapa diciptakannya agama. Untuk mengatur manusia agar mudah mengingat Tuhan. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dukung terus channel ini karena kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan manusia secara logika. Jangan lupa like dan subscribe dan beri komentar kalian. Terima kasih sudah menonton. See you again.